Kasus kerumunan saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat terus saja terulang. Setelah pekan ini publik dihebohkan dengan video viral kerumunan orang di konser musik di Subang, Jawa Barat dan ramainya sebuah mal di Bandung saat perayaan Hari Raya Imlek. Kini di Makassar, Sulawesi Selatan, kerumunan massa di konser musik kembali terjadi dan terpaksa dibubarkan tim Satgas COVID-19. Terus terulangnya pelanggaran kasus kerumunan disinyalir lantaran sanksi yang diterapkan tidak memberikan efek jerah. Publik bahkan menduga ada perlakuan berbeda oleh pemangku kebijakan masing-masing daerah saat memberikan sanksi kepada para pelanggar. Jika kerumunan di konser musik di Subang, Jawa Barat hanya berujung penutupan selama 3 hari tempat lokasi konser digelar, kerumunan perayaan Imlek di Mall Festival Citylink, Bandung, Jawa Barat berujung denda Rp500.000 dan penutupan sementara selama 3 hari. Berbeda yang harus dihadapi Sawah Hidayat, seorang tukang bubur pinggir jalan di Tasikmalaya. Hidayat terpaksa membayar denda Rp5 juta karena dianggap melanggar PPKM. Begitu juga yang dialami Rakes, pemilik warung kopi DKI di Medan, Sumatera Utara. Ia harus membayar denda Rp300.000 dan dipenjara selama 2 hari. Lantas, benarkah ada praktik tebang pilih dalam menerapkan sanksi pelanggaran PPKM? Tim TV One mengabarkan. Oke, kenapa bisa berbeda hukumannya, tapi sama-sama melanggar prokes lah ya, melanggar aturan prokes yang ditetapkan oleh pemerintah. Kita akan membahas mengenai hal ini bersama dengan Ferry Amsari, pakar hukum tata negara, dan juga Irfan Pulungan, tenaga ahli utama KSP. Kita masih menunggu Bang Irfan. Bang Ferry, selamat pagi. Pagi, Mbak Ken. Ya, Bang Ferry, sebenarnya ini kan aturan di masa PPKM, di masa COVID ini sudah dibuat pemerintah. Bagaimana sih menakar tindakan-tindakan yang katanya melanggar hukum, tapi juga dendanya, sanksinya kemudian berbeda-beda yang dianggap kemudian nggak adil, Bang Ferry? Iya, itu disebabkan sebenarnya tidak adanya aturan di dalam undang-undang khusus ya untuk terkait penanggulangan COVID ini, sehingga aturan di tingkat bawah menjadi sangat variatif di antara berbagai pemerintahan daerah maupun kepala daerah yang keluarkan. Tentu dengan variasi yang terlalu banyak akan terjadi perbedaan-perbedaan jenis sanksi dan segala macamnya. Nah, di Undang-Undang Dasar sebenarnya ada ketentuan yang mengatakan kalau kemudian hendak dilakukan pembatasan terhadap hak, harus diatur dalam undang-undang agar nanti ada keseragaman dalam pengaturan di peraturan di tingkat bawah. Nah, pengaturan di tingkat bawah ini yang menjadi alat ukurnya beda-beda. Ada kepala daerah sudah menganggap misalnya 5 juta itu sudah sangat tegas. Ada yang mengatakan 50 juta, ada yang 500.000. Nah, tentu perbedaan ini berakibat kepada rasa keadilan di masyarakat oleh publik. Publik tidak tahu akibat tidak adanya undang-undang dapat menimbulkan peraturan yang variasinya luar biasa. Padahal harus kita ketahui di dalam Undang-Undang Dasar, publik itu dilindungi haknya agar secara hukum diperlakukan adil dan sama. Nah, ini tentu saja menjadi pertanyaan bagi publik ya, kenapa kemudian tindakan-tindakan itu berbeda. Pangkal balanya karena memang tidak ada undang-undang yang betul-betul bisa menjadi wadah dalam hal penanggulangan COVID. Meskipun terdapat undang-undang kekarantinaan kesehatan, tetapi itu tidak cukup untuk mengatur agar kemudian peraturan-peraturan di tingkat bawah, peraturan pemerintah daerah betul-betul bisa seragam dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan yang kurang lebih sama. Oke, baik. Bang Ferry, tapi bisa diamini tidak, kalaupun misalnya setiap pemerintah daerah mengeluarkan aturan ini kan pasti ada pertimbangan-pertimbangan khusus ya, dan mungkin pertimbangan-pertimbangan itu akan berbeda dari satu daerah ke daerah lainnya. Mungkin ada pertimbangan sosiologis, demografis, dan lain sebagainya.
perbedaan itu mungkin bisa diterima oleh publik yang mungkin edukasinya, pemahamannya soal COVID dan sebarannya sangat baik ya. Tetapi publik di tingkat bawah kan tidak melihat sekedar bahwa ini polanya, penyebaran, pelanggarannya berbeda dan segala macamnya. Tapi apa yang dilihat publik adalah tindakan real, perlakuan yang tidak adil, yang mereka lihat secara kasat mata, begitu ya. Tentu masing-masing pemerintah daerah punya argumentasi masing-masing. Misalnya daerah yang katakanlah merah akan berbeda eksekusi dan sanksi terhadap pelaku pelanggaran dibandingkan daerah yang katakanlah lebih kuning begitu ya dalam situasi COVID ini. Tetapi perlu juga dipahami oleh pemerintah daerah bahwa sikap-sikap yang berbeda dengan daerah yang lain, apalagi yang dekat sekitaran mereka, itu tentu akan dipertanyakan publik. Apa yang menyebabkan sanksi dan tindakan terhadap publik, baik itu dari sisi sanksi administrasi atau sanksi yang lain, itu berbeda-beda satu sama lain. Itu sebabnya sebenarnya ada masalah di dalam payung undang-undang. Apa alat ukurnya seseorang langsung diberi sanksi? Kenapa kemudian daerah lain ada peringatan 1, 2 begitu baru sanksi? Nah ini kan payung hukumnya yaitu undang-undang tidak mampu kemudian membuat undang-undang ini betul-betul bisa berlaku adil bagi publik secara luas. Apalagi dalam konteks kasus ini ya, publik langsung bisa membandingkan antara si kaya dan si miskin ya. Walaupun masing-masing pemerintahan daerah punya alasan, tapi publik melihat dari sisi yang lebih umum ya, rasa keadilan di tengah masyarakat. Oke, sudah bergabung juga sekarang Bang Irfan Pulungan, tenaga ahli utama KSP. Selamat pagi Bang Irfan. Selamat pagi, salam sehat selalu. Ya, Sehat juga. selamat pagi Bang Irfan. Ini bagaimana negara kemudian mengambil kebijakan, membuat aturan dalam pencegahan COVID-19? Dasarnya nih seperti apa sih penggolongannya? Ya, gini pada prinsipnya kan pemerintah negara itu ya bagaimana menyampaikan kepada publik, kepada masyarakat agar kita itu benar-benar setiap saat itu selalu waspada terhadap penyebaran COVID-19 yang sekarang ini varian Omicron itu sangat tinggi meningkat. Jadi pemerintah selalu mengingatkan, selalu memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada publik agar selalu mematuhi protokol kesehatan, agar selalu waspada terhadap penyebaran COVID-19 di sekitar kita. Itu yang selalu terus-menerus pemerintah lakukan, memberikan pesan-pesan kepada masyarakat siapapun dia. Jadi karena COVID ini ada di sekitar kita dan penyebarannya tidak memandang apakah status atau apapun lah ya dari segi sosial gitu. Pasti selalu ketika kita tidak mematuhi prokes, itu potensi besar akan bisa terkena gitu. Nah, jangan sampai misalnya masalah-masalah yang sudah kita hadapi bersama, pengalaman kita itu bisa terjadi pada gelombang ketiga ini di varian Omicron ini. Makanya di berbagai daerah juga bisa saja memberikan warning, memberikan memberikan message lah kepada masyarakatnya untuk selalu mematuhi prokes ini, prokes dan selalu menjaga jarak gitu. Nah, ini yang kita mintakan kesadaran dari publik, dari masyarakat agar tetap senantiasa ya mereka itu wabah penyebaran virus corona ini masih tetap ada. Virus corona ini belum selesai di kita gitu. Gitu Mbak. Oke, baik. Bang Irfan, ya niatnya memang untuk menjaga prokes ya, sama-sama melewati pandemi ini. Tapi yang tadi Mas Bang Ferry juga highlight adalah soal akhirnya ada kesan muncul
ada ketidakadilan sosial di sini, perilakunya, treatmentnya di sejumlah wilayah dengan sejumlah wilayah lainnya. Nah, nanti saya meminta respon Bang Irfan soal itu, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.